Kalau mungkin Kanabe gimana ya Kak? Apalagi di kondisi Kakak kan waktu itu belum pandemi ya. Mungkin ada program-program juga Kak? Iya sih, kalau bantuan dari FISIP pasti ada, dan emang ada budgetnya dari fakultas untuk ngasih dana buat anak-anak yang outbound, pergi ke luar negeri gitu. Dan emang jumlahnya itu ditentukan sama seberapa lama perginya dan kemana. Jadi nggak bisa dibandingin gitu loh, kayak aku dapatnya dikit tapi kok dia dapatnya banyak kayak gitu. Kayak ada ukurannya juga. Terus ya kalau misalnya mau apa, budgetnya dikit ya cari program yang nge-cover sebagian, kayak programnya Majid, kayak kuliahnya ke cover, ke tuition fee, terus dorm mungkin atau apa gitu. Wah, berarti tetap ada ya, Kak, bantuan dari KPHI ataupun dari fakultas. Jadi teman-teman student exchange hunter ini kalau mau takut ataupun takut terkendala uang, tenang saja karena masih ada bantuan dari KPHI ataupun dari fakultas. Nah, pertanyaan selanjutnya ini menarik, Kak. Untuk pemilihan negara, terutama sih untuk Kak Nabe ya. Kenapa sih Kak, Kakak milih Cina? Emang ada sesuatu yang spesial dari Cina atau gimana? Kalau aku sih emang penasaran ya sama Cina. Kan seperti yang kita tahu, Cina tuh katanya ekonominya maju, modern. Ya aku pingin dong kayak ngerasain semodern apa dan semaju apa sih Cina. Jadinya aku ke sana. Terus juga dari aspek bahasa, kan aku tuh berangkatnya semester 5. Terus di semester 2 dan semester 3 di HI kan ada tuh dapat mata kuliah Mandarin. Jadi untuk kendala bahasa, at least aku ada basic-basicnya lah buat hidup di sana nanti. Gitu. Wah, berarti pelajaran bahasa Mandarin ini membantu ya, Kak. Nah, selanjutnya untuk Kak Majid nih, kenapa sih Kak Majid milih Korea? Kenapa nggak negara lain? Apakah ada something spesial di Korea? Um, Jujur aja sih, ini tidak patut ditiru. Sebenarnya aku milih programku itu karena banyak nge-covernya. Jadi kayak aku nggak harus ngeluarin banyak biaya gitu sih. Soalnya aku kalau misalnya mantengin kayak lamannya Global Uner itu kan kayak yang di cover apa aja kan kelihatan gitu kan. Terus kayak programku ini menurutku yang paling banyak nge-covernya gitu loh. Jadi kayak ya why not gitu dicoba sih. Itu aja sih sebenarnya alasannya. Oh, jadi begitu ya, Kak. Mungkin yang lagunya Aditya Sofyan sesuatu di Jogja untuk Kanabe dan Kamajit mungkin berbeda kali ya. Harusnya sesuatu di Cina atau sesuatu di Korea mungkin. Mungkin aku pengen nanya nih Kak tentang sistem pembelajaran gitu. Di mana tiap negara itu kan pasti sistem pembelajaran di kuliah-kuliah dan universitas-universitas kan berbeda. Mungkin kalau di negara-negara tujuan Kak Majid dan Kak Nabe itu mungkin seperti apa ya Kak? Mungkin bisa mulai dari Kak Majid. Eh, aku sebenarnya nggak bisa bilang banyak sih karena aku di sini cuma ambil mata kuliah bahasa Korea aja, apa namanya 9 SKS aja gitu. Karena aku udah mau lulus sebenarnya kan. Aku sebenarnya udah nggak ada yang bisa ditransfer gitu. Tapi pembelajarannya sih kayak kurang lebih sih sama. Tapi kayak emang eh, lebih banyak kalau misalnya untuk matkul-matkul yang kayak matkul-matkul HI itu emang kebanyakan kayak diskusi ya, sama lah kayak di UNER gitu kurang lebih sih. Uh, tapi kalau misalnya untuk matkul yang kayak untuk belajar bahasa Korea itu lebih kayak uh, mereka ngajarnya tuh kayak anak SD lagi gitu loh. Jadi kayak nggak banyak kita yang um, harus presentasi atau apa gitu. Jadi kayak diajar penuh sama guru sama profesornya gitu sih. Seperti itu. Jadi nggak terlalu beda jauh lah ya Kak setidaknya sama Indonesia. Enggak sih, nggak beda-beda jauh lah. Baik. Mungkin kalau dengan Kak Nabe bagaimana Kak? Kalau aku sih waktu itu kan ambil kelasnya Chinese Language and Culture. Untuk yang language-nya kayak sama sih kayak Majid, kayak diajarin kayak anak SD gitu kan dari awal. Tapi kalau yang kelas culture-nya tuh sama kayak kelas waktu kita kuliah di HI, jadi ada presentasi kelompok, terus diskusi, terus nanti ada lecture dari dosen. Nah, tapi kalau aku biasanya tuh setelah diskusi diskusi kelas, itu tuh ada istirahat mungkin 10 sampai 15 menit buat ke kamar mandi atau makan, terus baru mulai lecture-nya gitu. Wah, berarti kurang lebih sama ya, Kak.
Sama ya Kak, sama pembelajaran di Indonesia juga. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ini apa aja sih yang Kak dapetin dari student exchange ini? Apa aja suka dukanya? Mungkin bisa dijawab sama Kak Nabe dulu. Kalau dari apa yang aku dapetin, ya pasti ilmunya ya, dan pengalaman juga. Kalau misalnya ilmu kan mungkin dari kelas, aku jadi tahu lebih tentang bahasanya. Terus kalau budaya, aku juga ya tahu dari kelas, dan juga aku ngalamin sendiri waktu hidup di sana. 6 bulan tuh kayak apa ya, kerasa banget gitu loh lamanya hidup di sana gitu. Terus kalau sukanya sih ya pasti seneng banget ya tinggal di luar negeri, punya teman banyak dari berbagai negara juga. Dukanya paling kangen sama rumah, sama teman-teman di Indonesia. Nah, mungkin untuk Kak Majid sendiri, apa sih Kak suka dukanya student exchange di Korea? Eh, ya 11-12 tambah nanti ya mau baru di sini juga. Tapi lebihnya sih kayak pengalaman apa ya untuk kita belajar hidup gitulah, kayak gimana cara apa kayak mandiri, terus kayak gimana caranya kita kayak ngontrol diri kayak gitu, gimana kita ngendaliin emosi kalau misalnya lagi nggak enak aja gitu. Terus abis itu apa ya, kalau sukanya sih uh, banyak lihat hal baru, banyak apa ya, pengalaman hal baru juga. Terus di sini kasus coronanya nggak setinggi Indonesia, jadi kalau misalnya mau kemana-mana itu lebih rasanya ayam aja gitu sih. Terus iya sih gitu, apa namanya, kayak menarik aja gitu, banyak hal yang nggak ditemuin di Indonesia gitu, tempat-tempatnya gitu. Terus habis itu kalau dukanya sih iya sih, kangen kangen rumah, iya. Terus juga adaptasi sama situasi di sini itu juga nggak seberapa gampang. Terus kadang-kadang juga karena aku berhijab juga, kadang-kadang tuh juga diliatin gitu kalau kemana-mana, apalagi kalau ke tempat-tempat kayak yang banyak orang tuanya gitu, kayak diliatin lama gitu. Terus jadi kayak ya, tapi emang gimana, namanya beda gitu kan, tapi ya udah diterima aja sih. Ternyata banyak juga ya Kak yang kita dapat juga dari student exchange ini. Dan seperti kita bisa ngeliat budaya, orang-orang yang baru, dan tempat-tempat yang baru gitu. Nah, di mana kayak aku sendiri sebagai calon maba lah ibaratnya, kan baru semester 2 gitu Kak. Dan kayak kangen sama kenangan-kenangan indah yang aku dapetin selama semasa SMA gitu. Nah, pasti Kak Majid dan Kak Nabi juga pasti punya memori-memori indah gitu selama masa apa namanya masa student exchange ini. Mungkin apa ya Kak kira-kira masa-masa dan pengalaman-pengalaman seru yang mungkin nggak ada gitu di Indonesia. Mungkin bisa mulai dari Kak Majid. Seru yang nggak ada di Indonesia, apa ya, ini sih kayak kadang-kadang tuh meskipun kayak orang tua di sini tuh agak gimana ya, dibilang judgmental sih nggak juga, tapi kayak mereka tuh kayak suka ngeliatin gitu. Tapi kayak nggak jarang gitu loh yang care gitu, yang kayak nggak apa ya, nggak takut untuk approach kita dan kayak bantu. Kayak kemarin pas kita lagi jalan-jalan gitu kan, terus apa katanya kayak agak kecil gitu, kayak mungkin kalau misalnya di Indonesia tuh kayak apa ya, kayak porong gitu lah, tapi lebih kecil lagi dari porong gitu. Terus kita ke convenience store gitu, terus kayak kita mau makan ramen kayak gitu kan. Terus habis itu um, orang-orang di sana tuh kayak ngeliatin gitu loh, kita lagi ngapain sih, kayak kita lagi bacain ingredients gitu yang mana yang gak ada babinya gitu kan. Terus kayak tiba-tiba dia tuh kayak ikutan gitu loh, ikutan sama kita kayak ngeliatin gitu. Terus dia bilang, ada babinya loh, ini ada babinya kayak gitu deh. Kayak apa ya, jadinya tuh apa ya, ternyata baik juga gitu kan, maksudnya kayak mau bantu gitu, padahal kayak kita bahasa Korea juga nggak seberapa bagus kayak gitu sih. Jadi ya heartwarming aja sih. Wholesome banget maksudnya orang-orang sana ternyata. Hmm. Gimana ya? Aku seneng sih kalau misalnya gimana ya. Berarti membuktikan kalau Korea tuh orangnya ternyata ramah-ramah gitu. Gak beda jauh lah sama Indonesia. Mungkin kalau Kak Nabe gimana Kak? Kalau cerita sejenis kayak Majid sih aku ada juga ya. Kayak waktu itu ya kan sebagai Muslim dan kaum minoritas di sana kan